Ya, untuk Dokter Adi dari Silly di Berkeley, Amerika ya. Oke, ini yang kasih jempol banyak sekali Bante, nggak habis-habis ya. Oke, bagaimana caranya menghilangkan ketakutan terhadap suatu penyakit? Kalau ada rasa sakit langsung takut. Semakin dilihat di Google semakin takut karena ini kena kanker atau penyakit parah lainnya. Setelah ke dokter dicek ternyata tidak sakit. Tapi kalau di lain waktu begitu lagi, ada gejala sakit yang lain, kepikiran lagi, muncul ketakutan lagi kalau ini kanker atau penyakit parah. Nah ini silakan gimana Dokter Adi? Oke, jadi memang ada orang yang punya kecenderungan ya, jadi takut terhadap penyakit. Ya, sebenarnya kalau kita mau cermati, perasaan takut terhadap penyakit ini sebenarnya hal yang baik. Karena kan takut itu, arti dari emosi takut itu adalah suatu perasaan antisipasi sebenarnya. Takut artinya kita tidak yakin atau tidak merasa aman dan nyaman terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan karena kita merasa nggak aman atau nyaman, maka kita harus menyiapkan diri untuk itu. Maka dimunculkanlah perasaan takut. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat positif loh sebenarnya. Hanya kalau takutnya berlebih dan tidak terkendali, nah ini menjadi masalah. Sekarang, saran saya begini, kalau memang ada perasaan nggak nyaman ya, jangan googling sembarangan. Saya ketemu beberapa klien yang akhirnya paranoid. Sakit sedikit dia googling. Waduh, cocok ya. Jantung berdebar-debar, kemudian keringat dingin, ini. Oh, berarti kesimpulannya saya sakitnya ini. Dia ke dokter, dia periksa nggak apa-apa loh. Kalau dia terlalu sering baca Profesor Google, kemudian dia terlalu sering menyatakan dirinya sakit, itu hati-hati, pikiran akan mempengaruhi badan. Cepat atau lambat nanti sakit beneran. Jadi bagaimana? Ya sudah, kalau sakit atau nggak nyaman dilihat dulu. Kalau perlu cek dokter. Kalau dokter bilang sudah nggak apa-apa ya sudah, jangan cari masalah gitu loh. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap positif? Ya, isilah kegiatan sehari-hari dengan hal-hal yang baik. Mau baca parita mau dengar ceramah dhamma, atau mungkin mau nonton film-film inspirasi, mau baca buku. Intinya sibukkan pikiran dengan hal-hal yang baik ya. Ini dari Berkeley. Saya ingat saya di tahun 2009 saya belajar dengan Anna Weiss di Berkeley, one-on-one itu di Shattuck Avenue. Ya, itu dekat sekali dengan universitas yang sangat top di sana. Jadi itu Berkeley luar biasa itu. Jadi untuk Anda teman yang di Berkeley ini, saran saya adalah rajin-rajin mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Demikian. Terima kasih. Baik, Bante, lihat di sini jempol semua Bante. Batch 2 lanjut katanya. Ini bahasa apa ini ya? Saking serunya jadi lanjut gitu ya. Ini belum yang di YouTube loh Bante. Saya lihat di YouTube sekilas, wow, luar biasa. Memang kalau acara begini Bante, luar biasa. Nanti kami ingin mengucapkan terima kasih nih Bante ya. Kita lah ya, kepada 2 orang di balik layar ini yang membuat layar kita jadi sangat bagus nih. Boleh saya kenalkan ini, Bante Kemadaro. Ya, Bante Kemadaro bisa tampil sebentar nggak Bante? Kita kasih tepuk tangan dong buat Bante Kemadaro ini. Luar biasa Bante Kemadaro. Sebagai ucapan terima kasih kita boleh dong kasih anjali di Zoom maupun di YouTube ya. Sebagai terima kasih kepada Bante Kemadaro dan kepada Samanera Abisarano yang di belakang layar. Mau lihat mereka itu seperti apa tampangnya? Nah, kasih anjali, terima kasih. Nanti boleh lihat di Instastory saya ya. Sudah saya repost tadi. Ada yang posting dari Taste of Truth. Orang-orang ini, beliau-beliau ini maksud saya, berdua ini orang luar biasa Bante, yang menyiapkan waktu khusus untuk memfasilitasi kami 2 dokter yang buta teknologi. Ya, yang belum paham, sangat intensif, sangat bagus, luas tentang teknologi. Terima kasih itu Bante Kemadaro dan Bante Abisarano, sudah banyak sekali anjali. Ini bukan anjali sebetulnya, tapi udah kita anggap anjali saja lah ya. Nah, kepada Anda berdua, terima kasih banyak sudah membantu kelancaran acara ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi membaca pertanyaan. Silakan. Luar biasa Bante, ada jempol, ada anjali ya. Lengkap sudah kehidupan kita hari ini. Malam ini tidur nyenyak sepertinya. Oke, Bante dari fans utama Bante, Harita Los Angeles.
sayang kita tidak bisa beri kesempatan Anda resen ya. Oke, pertanyaan adalah kita jelas berhutang karma yang tidak akan pernah lunas kepada orang tua kecuali dengan satu cara, membuat orang tua lebih bijaksana. Nah, bagaimana dengan mertua? Apakah ada utang karma anak ke mertua? Karena banyak kasus mantu dan mertua tidak akur. Pertanyaan kedua, membaca parita out loud and by heart ya, dikeluarkan atau dalam hati, apakah getarannya sama? Lebih baik yang mana? Karena kan kadang banyak orang jadi kurang memungkinkan jika diucapkan kalau banyak orang. Silakan Bante. Baik, jadi sekarang kalau memang anak, dia sebetulnya perlu membalas jasa kepada orang tua karena jasa orang tua ini luar biasa sekali. Jadi orang tua melahirkan kita dengan tangan, kaki yang lengkap, badan yang lengkap, kemudian bisa berpikir, bisa melakukan segala macam dengan indria-indria kita. Sebetulnya itu jasa orang tua besar sekali. Bahkan kalau di dalam Dhamma, karena kita ini bisa lahir sebagai manusia, kita punya potensi untuk menjalankan kemoralan, kita punya potensi untuk menjalankan meditasi, otomatis kita punya potensi untuk mencapai kesucian. Karena itulah sebetulnya jasa orang tua besar sekali. Dikatakan di dalam Dhamma bahwa untuk membalas jasa orang tua, memberikan 2 gudang emas pun tidak cukup. Menggendong orang tua di pundak kita dua-duanya selama 100 tahun tanpa turun pun tidak cukup. Tapi ketika mengenalkan Dhamma kepada mereka, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menjalankan kemoralan dan kerelaan dan bahkan bisa meditasi, konsentrasi, maka itu adalah bisa membalas jasa orang tua. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana sekarang dengan mertua. Namanya mertua itu anaknya adalah pasangan hidup kita. Karena mertua adalah anaknya pasangan hidup kita, maka kita sebetulnya juga otomatis menjadi anaknya si mertua. Karena anak menjadi pasangan hidup dari anaknya. Sebetulnya ini kan terus perlu membalas jasa kepada orang tua. Pasangan hidup juga dia perlu membalas jasa kepada orang tua. Nah sekarang menikah, ini kan akhirnya punya mertua. Ini kan mertua ini kan sebetulnya juga orang tua kita. Memang jasanya tidak sebesar orang tua kita sendiri. Tetapi sekali lagi jangan nimbang-nimbang kayak orang berdana tadi yang istilahnya Pak Po, jangan transaksional lah. Jadi, wah ini kalau saya berbuat baik kepada orang tua saya, jasanya lebih besar daripada sama mertua. Jadi orang tuamu itu level kesekian, aku mau cari yang apa istilahnya big strike atau apa ya istilahnya ya, pokoknya yang paling hebat lah pukulannya, yang paling maksimal lah. Sekali mukul buahnya besar sekali. Untuk apa? Karena sekarang dia adalah mertua, berarti dia juga sudah mengizinkan kita menjadi anaknya. Dia sudah mengizinkan kita untuk bersama-sama tinggal dengan anaknya. Berarti kita juga harus menganggap dia sebagai orang tua. Makanya anak pun, menantu pun, walaupun saya tidak berpengalaman sebagai menantunya siapapun juga, tetapi setahu saya menantu itu memanggil orang tua, mertua itu juga ayah dan ibu, sama dengan anaknya yang memanggil orang tuanya sendiri. Artinya dia sudah mengakui. Nah kalau sudah begitu, kita sudah tidak usah misah-misahkan lagi perbuatan baik kepada mertua, perbuatan baik kepada orang tua. Yang mertua adalah orang tua kita. Masalah nanti buah karmanya jatuhnya kemana, sudah jangan ngurusi juga, karena kita pun bukan transaksi. Jadi pokoknya saya ini harus semua saya catat semua, mertua sama orang tua dan lain, tidak usah. Ya sudah, saya berbuat baik karena saya menghormati pasangan hidup saya, berarti saya juga harus menghargai orang tua dari pasangan hidup saya seperti orang tua saya sendiri. Nah itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah baca parita enaknya disuarakan atau di dalam batin? Sebetulnya sama aja. Jadi buah karmanya sama, karena kan karma kan niat. Cuman kalau disuarakan itu
kita lebih mudah mengikuti. Karena kalau kita baca sendiri ya, di dalam batin, itu biasanya kadang ada yang terlupa. Karena pikiran manusia kan tidak fokus terus. Jadi baca parita, tahu kita mikir sesuatu. Loh, tadi sampai mana? Nah, mau balik ini susah. Karena pikiran ini kan cuma sekali. Tapi kalau diucapkan, itu kan ucapan itu kan lambat dibandingkan dengan pikiran. Jadi misalnya namo tasa, baru sampai tasa pikiran ke tempat lain, sanya itu masih kedengaran. Jadi namo tasa nyambung bhagavato arahato, padahal pikiran kita sudah jalan kemana-mana, tapi ini masih bisa nyambung lagi. Sehingga saya lebih menyarankan membaca parita itu lebih baik diucapkan. Karmanya sebetulnya sama, tapi diucapkan akan lebih bagus untuk kita menjaga kesinambungan dari parita yang kita baca sampai selesai. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Iya, Madam Harita in Los Angeles. Ini penggemar berat Bante Utamo. Sudah dijawab dengan sangat bagus ya. Memang di Dhammapada saya tidak menemukan kata mertua. Ya kan? Belum pernah baca mertua. Tapi minimal begini Ibu Harita dan penonton yang saya hormati. Anda pakai saja Dhammapada 109. 109 bunyinya menghormati mereka yang lebih tua. Dan Dhammapada Dhammapada 195 menghormati para brahmana, para biku. Anda akan mendapatkan 4 hal. Usia panjang, kecantikan, kekuatan, dan kebahagiaan. Kalau Dhammapada yang 195 malah mengatakan Anda akan bebas dari ratap tangis. Luar biasa ya. Jadi hormati saja. Mertua kan orang tua. Ya kan? Meskipun mertua ya bisa saja lebih muda dari kita sih memang. Tapi ya rata-rata mertua pasti lebih tua ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Masih ada setengah jam Bante tanpa terasa, luar biasa. Cepat sekali. Cepat sekali. 4 jam. Duduk rasanya Bante ya. Iya. Iya, dari Lydia Chung. Pertanyaannya, bagaimana menurut Dhamma apabila seseorang kaya raya dengan cara pesugihan atau kedukun dan melibatkan tumbal? Bagaimana seseorang bisa terlepas dari ikatan dengan tumbal apabila sudah terlanjur mengikatkan diri? Wah, silakan ini Dr. Adi, silakan pandangan Anda, mungkin pernah ke pesugihan barangkali? Silakan. Oke. Pesugihan itu, kalau saya pakai pesugihan terus terang ya. Jadi pesugihan saya itu istri saya. Opo itu. Dan itu nggak ada tumbalnya tuh kalau istri saya itu. Ya, saya jujur saya nggak bisa jawab ini karena ini di luar ranah keilmuan saya. Tapi yang pernah saya dengar ya, apabila orang itu menjadi kaya karena menggunakan pesugihan atau dia menggunakan makhluk atau apapun lah itu pasti akan ada harga yang harus dibayar gitu loh. Oke, dan itu konsekuensinya sangat berat ya. Saya nggak pakai, saya nggak punya pengalaman, jadi saya nggak bisa jawab. Jadi kalau yang pertanyaan yang berat-berat gini tuh saya lebih suka saya mohonkan biar Bante saja yang menjawab. Oke. Silakan Bante. Iya, ini pertanyaan agak mistis ya. Tapi pesugihan itu kan, kalau tadi pesugihan dan tumbal. Ya, tadi kalau pasangan hidup saya kira ya bukan pesugihan lah. Nanti kalau didengar ini, awas nanti malam jadi masalah nih. Ya, jadi pesugihan itu biasanya kalau dengan tumbal ini ada hubungannya dengan makhluk halus. Jadi si A misalnya kaya karena pesugihan, berarti si A ini mengikat janji dengan makhluk halus untuk makhluk halus membantu dia meningkatkan kekayaannya. Nah, berhubungan dengan makhluk halus sebetulnya kalau di dalam Dhamma kurang didukung karena jenis mencari jenis. Makhluk halus itu kalau sudah membantu kita maka dia menjadi hubungannya dekat dengan kita. Kan tadi kan dikatakan cinta dan benci kan saling mendekatkan. Karena kita menggunakan jasa makhluk halus, maka makhluk halus dekat dengan kita. Dan semakin sering kita menggunakan jasa makhluk halus itu, pada saat meninggal, nanti kita bayangan terakhir, pandangan terakhir itu, pikiran terakhir adalah si makhluk halus.
Dan akhirnya terkondisilah kita terlahir di sekitar makhluk halus itu. Karena jenis mencari jenis, maka akhirnya kita menjadi sejenis dengan si makhluk halus. Dan kalau di kehidupan ini sebagai manusia kita dibantu misalnya 15 tahun oleh si makhluk halus tadi sampai kita kaya raya. Nanti setelah meninggal kita menjadi budaknya dia 15 tahun. Tetapi satu hari satu malamnya dia bisa 24 tahun, bisa satu hari satu malamnya 50 tahun, bisa satu hari satu malamnya 150 tahun atau bahkan lebih. Nah kalau sekarang satu hari satu malamnya segitu kali 15 tahun, wah itu sudah mau berapa juta tahun akhirnya kita menjadi budaknya dia. Nah ini risikonya terlalu besar sehingga dalam Dhamma sebetulnya kita tidak ada saran sama sekali untuk berhubungan, berkomunikasi, apalagi menjalin kerjasama dengan makhluk halus. Ya, untuk kekayaan, untuk kesehatan, untuk kesaktian, dan lain sebagainya, sebaiknya dihindari. Kemudian berhubungan dengan tumbal. Di dalam kehidupan manusia sendiri kan memang ada penjelasan tidak ada makan siang yang gratis, katanya begitu ya. Baik di dunia sehari-hari, di dunia bisnis, di dunia politik, biasanya kan ada kata-kata tidak ada makan siang yang gratis. Artinya si makhluk sendiri pun membantu kita tidak gratis karena kita datang meminta kepada dia. Berbeda dengan misalnya kita banyak berbuat baik seperti yang tadi kita sudah bahas beberapa kali sampai kita bisa terbebas dari mungkin pandemi, mungkin kita juga memperoleh kesuksesan dalam bisnis, mungkin kita memperoleh kebahagiaan dalam keluarga. Kalau orang ngomong, wah ini kamu dibantu dewa ini. Tapi kita tidak pernah minta dewa membantu. Kita hanya banyak berbuat baik. Kita setelah berbuat baik dengan ucapan, pikiran, dan perilaku, kemudian kita juga melimpahkan jasa. Semoga dengan kebajikan ini akan melimpah jasanya kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Nah, jadi ini semua sebetulnya kebajikan ini kita limpahkan jasa. Dan kalau makhluk-makhluk di sekitar kita ini merasa kita bermanfaat, merasakan jasa kita, maka mereka membantu secara sukarela. Tidak pernah karena kita minta, tetapi mereka membantu secara sukarela. Maka kita nggak ada utang budi, tidak ada makan siang yang gratis tadi. Kita tetap dibantu, tetapi tidak ada ikatan. Sehingga ketika nanti kita meninggal pun, dengan kebajikan itu, tidak akan terlahir di alamnya mereka. Kita bisa lahir di alam-alam yang lebih baik. Tetapi karena orang yang kepingin kaya tadi datang ke satu tempat, meminta makhluk di situ membantu, maka tidak ada makan siang yang gratis. Nah inilah ada tumbalnya. Tumbal makhluk berbeda-beda. Ada makhluk yang tumbalnya hanya bunga. Ada makhluk yang tumbalnya makanan, misalnya apa lemper, apa-apa, ya. Tapi kalau makhluk di rumah Anda, pasangan hidup Anda, tumbalnya ya lemper, ya nasi goreng. Sebetulnya tumbalnya ya banyak juga itu kalau pasangan hidup dianggap makhluk itu pesugihan itu tadi. Tapi karena kita sudah sepakat nggak bahas itu ya janganlah pasangan hidup dilecehkan jadi pesugihan ini tadi. Karena mereka yang menemani dari nol loh sampai hari ini. Nah, harus dihargai baik-baik itu pasangan hidup. Nah kemudian kalau sekarang makhluk halus tadi, dia minta tumbalnya macam-macam kan tergantung makhluknya. Ada yang bunga, ada yang apem, pecel misalnya, atau rokok, ada kopi. Tapi bisa juga makhluk lain, jadi kehidupan makhluk lain. Ya, sehingga ada yang tumbalnya mau bayi, ada tumbalnya mau pegawainya misalnya, atau pokoknya orang yang meninggal di keluarga itu sampai nggak ada yang diajak meninggal, ya nanti anak-anaknya, pasangan hidupnya, kemudian nanti yang terakhir ya yang minta jasa itu tadi. Jadi ini bayarannya macam-macam. Nah sekarang apapun bayarannya sebetulnya kita ya sudah utang, sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau sudah melakukan? Itu kan pertanyaannya tadi. Bagaimana memutus hubungan? Nah ini sulit. Ini tergantung
banyak hal. Yang pertama tentu tergantung perjanjiannya sendiri. Misalnya perjanjiannya dulu kontrak. Ya, ini bukan pengalaman, tapi ini sebetulnya berdasarkan dari banyak orang yang jalani dan kadang cerita ke saya. Jadi tergantung kontrak. Misalnya saya ingin mendapat bantuan kekayaan dari si A sampai misalnya rumah saya selesai. Itu ada, rumah saya selesai. Jadi saya bangun rumah dan lain-lain sampai selesai, nanti ini berarti sudah selesai ikatan kita. Nah itu ada. Jadi orang ini kalau mau pengen kaya, ya dia harus melakukan proses pembangunannya tidak habis-habis. Dan pelihara tukangnya atau pakai tukangnya juga sedikit mungkin. Ada yang melihara atau menggunakan tukang itu hanya satu orang. Sampai tukang yang tidak mampu dulunya di desa itu, sampai punya sawah, sampai kaya raya, karena dia dipakai terus kerja. Ada aja, mungkin bongkar keramik di sini, masang bata di sana, bongkar kamar mandi, bongkar dapur, dan seterusnya, terus ada berpuluh-puluh tahun. Dan itu kekayaannya datang terus. Itu kalau dia berhenti, berarti selesai. Ikatannya selesai. Tapi apakah nanti mati atau tetap kaya? Nah itu tergantung perjanjiannya itu. Istilahnya ya membaca apa ya, syarat dan ketentuan, SK-nya, syarat dan ketentuannya itu apa? Itu baca benar-benar klausulnya itu. Kalau enggak, mesti kena jebak di sini. Atau nanti sampai saya umur 80 misalnya, itu berarti 80 dan nanti sudah putus. Apakah nanti yang ikatan itu meninggal ataupun masih terus, itu juga S dan K-nya berlaku, syarat dan ketentuannya. Nah sekarang seandainya tidak ada perjanjian itu, bagaimana memutuskan? Ini sebetulnya harus tanya dukunnya yang menghubungkan dengan makhluk itu. Juru kuncinya lah istilahnya. Tapi kalau dukunnya sudah meninggal, tanya juru kuncinya yang melanjutkan itu. Nanti di situ biasanya ada ketentuannya. Apakah mengorbankan lagi atau gimana, atau sama sekali nggak bisa dibatalkan, karena S dan K-nya ini ya berlaku untuk tidak bisa dibatalkan seumur hidup. Nah, itu tergantung perjanjiannya masing-masing. Ya, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban di sini bagaimana memutuskan, karena ini benar-benar sangat tergantung pada makhluk yang diajak kerjasama. Tidak berlaku universal. Itu sama dengan Anda berjanjian dengan kantor tertentu, misalnya kemudian gimana ya sekarang saya mau memutuskan hubungan dengan perjanjiannya itu, ya kan Anda harus baca surat perjanjiannya itu dulu, ikatannya bagaimana dan cara pemutusannya bagaimana, itu Anda harus baca sendiri karena tiap kantor perjanjiannya tentu berbeda. Cuman prinsipnya sebaiknya tidak terlalu berhubungan dengan makhluk halus, termasuk Anda dalam meditasi. Jadi kadang-kadang ada orang meditasi, saya kepingin lihat makhluk halus dan sebagainya. Sebaiknya jangan, lebih fokuslah pada pengembangan kesadaran. Karena nanti Anda berhubungan dengan makhluk halus, Anda tidak mengerti dunia makhluk halus, nanti gampang tersesat, gampang kesasar, dan hasilnya nanti malah tidak karu-karuan untuk Anda sendiri, untuk keluarga, dan lain-lain. Jadi sebelum Anda kenal makhluk halus, lebih baik sama sekali nggak mengenal. Tahu pun makhluk halus, sebaiknya sudah tidak usah terlalu ngurusi dengan mereka, karena hidup kita ini hanya singkat, umur mereka panjang, daripada kita berteman dengan mereka sebentar, malah berkumpul dengan mereka di kehidupan selanjutnya terlalu lama, membuang waktu untuk kita jalani proses lagi menuju latihan kesadaran, menuju kesucian. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bante. Jadi buat penonton di Zoom maupun di YouTube, ya hati-hati ya. Saya ingin membacakan Dhammapada 188 ini ya, terkait dengan yang tadi Bante katakan, pesugihan dan lain-lain nih. Ini ada relevansinya. Begini bunyinya, karena rasa takut, banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke arama-arama, atau hutan buatan, ke pohon-pohon, dan ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat. Padahal itu bukanlah tempat perlindungan sejati.
Nah, perlindungan sejati siapa? Kepada siapa? Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dhammapada 190. Pesugihan dengan tumbal itu melanggar, atau bukan melanggar ya, tidak sesuai dengan Dhammapada 131 mengorbankan hewan dan Dhammapada 291 mengorbankan manusia. Jadi sudah jelas dinyatakan tadi Bante katakan ya, mengorbankan makhluk hidup maupun manusia itu termasuk makhluk hidup ya, itu sangat berbahaya dan membuat hidup kita tidak akan bisa bahagia. Gitu.